Pemirsa, 4 lokasi wisata di kawasan Puncak disegel dan masih ada puluhan lainnya yang diduga melanggar peraturan lingkungan. Apakah lokasi-lokasi wisata yang melakukan alih fungsi lahan ini adalah biang kerok terjadinya banjir di kawasan Puncak dan Jabodetabek? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Bupati Bogor, Bapak Rudi Ismanto, dan pakar hidrologi Bapak Ahmad Munir. Selamat sore Pak Rudi, selamat sore Pak Munir. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya akan ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, anak perusahaan BUMD PT Jaswita Jawa Barat yang mengelola Hibis ini kedapatan mencaplok lahan ilegal seluas 11.000 meter persegi untuk memperluas tempat wisata tersebut. Padahal kan izin kelola lahannya yang dikantongi hanya 4.800 meter persegi. Apakah Pemkab mengetahui mengenai hal ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan perizinan bangunan gedung kurang lebih memang sekitar 4.000 meter. Lalu kita melihat kondisi di lapangan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 ternyata pelaksanaan di lapangan totalnya kurang lebih sekitar 21.000 meter persegi. Maka ada selisih 16.000 meter persegi. Maka pemerintah Kabupaten Bogor pada saat bulan Juli 2024 sudah memberikan surat teguran pertama kepada PT Jaswita BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teguran pertama sudah, teguran kedua sudah, teguran ketiga kita baru mau masuk dalam mekanisme surat permohonan untuk pembongkaran pada saat itu. Nah, tapi pada saat kondisi hari ini dan memang betul seperti yang disampaikan bahwa dari izin yang dikeluarkan kurang lebih 4.000 meter persegi, PT Jaswita menggunakan lahan kurang lebih sekitar 21.000 meter persegi. Maka ada selisih 16.000 meter persegi. Oke. Sementara itu dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup juga menyoroti Bapak Hanif Faisal Nurrofiq yang mengatakan lokasi wisata Hibis Fantasy ini berada di tengah aliran Sungai Ciliwung. Hanif juga menjelaskan ada perubahan tata ruang daerah aliran Sungai Ciliwung dari 2010 dan 2022. Sebetulnya siapa yang paling berwenang memberikan izin kawasan dan kemudian apakah sebetulnya selalu ada evaluasi setiap tahunnya ataupun periode? Pak Rudi? Ya, baik Bu. Ya, dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq mengatakan lokasi wisata Hibis Fantasy berada di tengah aliran Sungai Ciliwung. Pak Hanif juga menjelaskan ada perubahan tata ruang daerah aliran Sungai Ciliwung dari 2010 dan 2022. Siapa sebetulnya yang paling berwenang memberikan izin kawasan atau apakah selama ini ada evaluasi mengenai pemberian izin kawasan ini? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Bogor, PT Jaswita, Jasa Wisata milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu ber-KSO dengan PT PN 8 Gunung Mas. Nah, kita hanya mengeluarkan perizinan bangunan gedungnya. Tapi pada saat memang kita mengeluarkan beberapa proses perizinan untuk Taman Wisata Hibis yang diajukan oleh PT Jaswita Lestari Jaya BUMD Pemprov Jawa Barat, kita mensyaratkan beberapa hal. Dan beberapa hal tersebut adalah salah satunya adalah memiliki daerah, mempersiapkan daerah tangkapan air dari bangunan-bangunan yang didirikan. Tetapi pada saat pelaksanaan, pemerintah Kabupaten Bogor mengevaluasi, kita melakukan kunjungan lapangan di tahun 2024, beberapa rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor kepada PT Jaswita itu tidak dilaksanakan oleh PT Jaswita, sehingga kita memberikan surat teguran pada saat bulan Juli 2024. Nah, tentu hari ini pada saat kita memiliki pemimpin baru, ada gubernur baru Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita merupakan badan usaha milik daerah Pemprov Jawa Barat, dan tentunya Pak Gubernur punya langkah-langkah langsung terhadap badan usaha milik daerah yang dipimpinnya hari ini. Baik, kita beralih ke Pak Munir terlebih dahulu. Pak Munir, kita lihat bersama bagaimana kemudian wisata ataupun kawasan wisata Hibis Fantasy ini akhirnya dibongkar seperti itu. Namun seberapa besar dampak alih fungsi lahan di kawasan Puncak termasuk yang dijadikan lokasi wisata ini menjadi penyebab banjir? Baik, Mbak Fitri. Pertama saya perlu komentari bahwa Hibis Fantasy ini menjadi bentuk nyata dari aktivitas yang mengkonversi tutupan lahan dari tutupan lahan berupa perkebunan atau hutan tanaman produksi ke lahan terbangun berupa taman rekreasi atau taman hiburan. Jadi secara prinsip
secara prinsip terkait sumbangan banjir tentu ada. Jadi segala aktivitas yang mengkonversi tutupan lahan berupa tutupan bangunan dari tutupan vegetasi ke tutupan bangunan itu pasti berkontribusi terhadap banjir. Nah, besar kecilnya tentu kita kaji menurut kajian daerah aliran sungai atau sistem das, di mana lokasi Hibis Fantasi ini ada di hulu Das Ciliwung. Sebagaimana kita ketahui bersama, Das Ciliwung itu merupakan satu das yang berbentuk kipas aluvium, di mana di hulunya, di bagian hulunya itu merupakan area yang meluas, yang cukup luas. Persentasenya itu mencapai 39,5% di bagian hulunya. Artinya, kalau area di bagian hulu terus dilakukan konversi dari tutupan lahan berupa perkebunan atau tutupan vegetasi lain, katakanlah kawasan hutan lindung, ke tutupan lahan berupa taman rekreasi atau taman wisata, itu tentu itu berdampak terhadap banjir. Adapun besar kecilnya saya kira kita tidak bisa kaji hanya dari satu titik itu saja. Karena banjir ini melingkupi sistem das, maka kita perlu turunkan itu dalam satu sistem das. Jadi hulu Das Ciliwung itu posisinya sangat sensitif terhadap kondisi banjir di wilayah hilirnya, di wilayah Jakarta. Dan seperti kita ketahui, banjir Maret 2025 kemarin yang idealnya penurunan banjirnya berkurang setelah dibangun waduk kering Ciawi dan Sukamahi, yang itu tidak lain berlokasi kurang lebih 11,5 km dari posisi Hibis Fantasi Park. Jadi area-area di sekitar Hibis Fantasi Park itu run-off-nya atau aliran permukaannya mengarah ke bendungan kering Ciawi dan Sukamahi, lalu ke Katulampa kurang lebih 6 km dan lanjut ke Jakarta. Sehingga usaha yang dilakukan oleh Pak Gubernur saya kira patut diapresiasi. Jadi usaha untuk mencegah terjadinya banjir atau upaya pengendalian banjir di wilayah hulu itu harus secara kontinu dan konsisten dilakukan dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh agar rencana tata ruang wilayah ini bisa benar-benar berjalan. Dan kalau saya melihat atau mengkaji dari sisi RT RW nasional, itu biasanya zonasi di atas 1000 meter di atas permukaan laut, peruntukannya biasanya diperuntukkan untuk kawasan lindung atau kawasan resapan air, ya kan? Itu dari sisi RT RW nasional. Turunannya di RT RW tingkat provinsi, ya kan, melalui Perda nomor 9 tahun 2002 yang dikomentari oleh Pak Gubernur itu, memang di situ disebutkan bahwa kawasan Halimun Salak dan Gunung Gede Pangrango, kawasannya bukan hanya titik itu saja, itu bisa dimanfaatkan untuk ekowisata. Tetapi Hibis Park ini kan dalam kondisi aktualnya adalah taman hiburan yang dominasinya adalah bangunan. Nah, sehingga saya kira tidak tepat kalau taman hiburan dibangun pada area atau kawasan yang dominan peruntukannya harusnya untuk kawasan konservasi. Baik, Pak Rudi, bagaimana kemudian langkah selanjutnya, artinya setelah sekarang kawasan wisata Hibis Fantasi dibongkar, lalu apa langkah lanjutannya? Iya, jadi betul yang disampaikan Pak Ahmad Mulyo tadi. Maka pemerintah Kabupaten Bogor, kita dari kemarin sudah melakukan langsung mengambil langkah pertama, kita melakukan peraturan bupati terkait pendelegasian kewenangan perizinan di masing-masing SKPD, maka kita tarik semua menjadi satu. Di mana pengeluaran izin hari ini evaluasi terakhir harus melalui kepala daerah. Itu pertama. Kedua, kita pun mengevaluasi beberapa bangunan yang ada di wilayah hulu. Baik yang sudah keluar beberapa izin, keluar izin PBG dan lain sebagainya, kita evaluasi kembali. Maka untuk dapat kita tidak lagi bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kita kemarin bersepakat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Pak Gubernur, dengan beberapa bupati wali kota yang lain, kita ingin mengembalikan kelestarian alam Sunda Provinsi Jawa Barat seperti sedia kala kemarin. Baik, Pak Rudi, bagaimana dengan 3 lokasi wisata lain yang disegel seperti ada pabrik teh yang dibangun di dekat resapan air Telaga Saat, wisata kebun teh PTPN Sati Regional 2 Gunung Mas, dan juga jembatan gantung Eger Adventureland Megamendung. Apakah ini juga akan dibongkar atau dievaluasi izinnya atau seperti apa? Iya, jadi kami tadi bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa beliau menyampaikan
untuk izin-izin PBG yang sudah keluar untuk dilakukan pengawasan. Maka selain melakukan pengawasan, kami pun mengevaluasi syarat untuk keluarnya perizinan bangunan gedung. Maka pasti ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mendapatkan izin PBG. Maka dari 3 lokasi selain PT Jaswita atau Hibis Fantasy yang kemarin kita kunjungi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa menteri, kita mengevaluasi beberapa lokasi tersebut, bukan hanya 3 lokasi, tapi hari ini kita sudah ada 32 lokasi di wilayah hulu yang izinnya kita evaluasi kembali. Sehingga hasilnya nanti kita akan berikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup langkah apa yang dapat kami ambil. Nah, kita juga mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh Gubernur Jawa Barat. Karena ini BUMD-nya milik Provinsi Jawa Barat, maka Pemprov Jawa Barat dapat mengambil langkah secara langsung. Sama halnya, kalau ini merupakan BUMD milik pemerintah Kabupaten Bogor, maka kami pun bisa mengambil langkah secara langsung. Nah, inilah butuhnya kolaborasi penanganan bencana bersama-sama. Baik, ke Pak Munir mengenai solusi. Nah, ini solusi terpadu seperti apa agar intervensinya efektif? Baik, saya kira pemerintah tetap harus konsisten karena dari sisi peraturan perundang-undangannya sudah jelas ada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Itu turunannya adalah RT RW tingkat nasional, RT RW tingkat provinsi, dan RT RW tingkat kabupaten. Saya kira kalau pemerintah Kabupaten Bogor konsisten dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor yang sudah disusun untuk jangka 20 tahun ke depan, itu kalau kita kaji pada lembar peta ke-11 itu kawasan Cisarua atau lebih tepatnya di mana kawasan Habis Peak ini berada itu ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten yang peruntukannya atau kepentingan fungsi dan peruntukannya adalah untuk daya dukung lingkungan hidup. Di dalamnya tentu harus ada pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan kawasan lindung. Jadi saya kira sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, Pak Rudi, kalau kemudian pemerintah kabupaten mengambil inisiatif untuk mengkaji ulang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Hulu Das Ciliwung. Termasuk di dalamnya ada kawasan Kecamatan Cisarua dan Megamendung khususnya Pak ya, di 2 kecamatan itu khususnya. Kemudian di lembar 9 itu disebutkan di RT RW kabupaten juga merupakan area yang berdekatan dengan unit air baku, Pak. Itu artinya sumber air baku ada di daerah situ juga harus kita lindungi. Kemudian di lembar 8 merupakan bangunan pengendali banjir, Pak. Di bawahnya 11,5 kilo kan ada Waduk Kering Ciawi dan Sukamahi. Jadi saya kira secara konsep rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor sudah cukup tepat, tinggal diimplementasikan secara serius, Pak. Saya kira kalau diimplementasikan baik. Oke, baik Pak Munir, kita tunggu saja bagaimana solusi ataupun langkah lanjutan yang akan diambil terutama oleh Pemprov Bogor untuk kemudian membenahi tata ruang terutama di bagian hulu das ataupun daerah aliran sungai. Terima kasih Bupati Bogor Bapak Rudi Ismanto dan pakar hidrologi Bapak Ahmad Munir telah berbincang bersama kami sore hari ini.